Di balik gemerlap panggung dangdut, ada satu momen yang membuat ribuan pasang mata berhenti berkedip. Sebuah komentar, kalimat pendek, tapi efeknya panjang. Semua berawal ketika Saipul Jamil, sosok yang dikenal lugas dan tanpa filter, tiba-tiba bicara terbuka soal seorang peserta muda yang sedang naik daun, Shakira dari Sidrap. Satu pernyataan langsung menyebar seperti api. Bukan sekedar opini biasa, tapi semacam alarm yang membuat publik bertanya, ada apa sebenarnya di balik penampilannya? Malam itu, panggung ramai, sorot lampu tajam, para juri fokus memberi nilai. Namun begitu kata-kata Saipul keluar, situasi langsung berubah. Ada isyarat bahwa yang dia lihat, tidak semua orang bisa lihat. Ada cerita yang tidak muncul di layar televisi. Dan begitu pengakuannya viral, semua ingin tahu hal yang sama. Fakta apa yang membuat seorang komentator senior memilih bicara sejujurnya? Itu bukan momen biasa. Itu awal dari ledakan yang mengguncang ruang komentar, grup WhatsApp, dan timeline TikTok. Tapi apa inti persoalannya? Apa yang sebenarnya terjadi di balik komentar belak-belakan itu? Dan mengapa reaksi publik begitu cepat dan emosional? Cerita ini dimulai dari satu hal sederhana. Seorang gadis muda yang berjuang keras di panggung nasional, dan satu komentar yang mengubah arah segalanya. Kilau awal Shakira yang mencuri perhatian. Shakira bukan sekedar peserta baru yang mencoba peruntungan. Ia datang dari Sidrap dengan tekad tajam dan suara yang langsung menembus arena. Saat pertama kali tampil, para penonton melihat sesuatu yang berbeda. Energi, fokus, dan keberanian yang jarang dimiliki pendatang baru. Suaranya mengalir tanpa ragu, menandai bahwa ia bukan hanya ingin bernyanyi, ia ingin bertarung. Dan sejak detik itu, publik mulai menaruh perhatian serius. Namun, yang tidak diketahui orang adalah proses panjang yang membawanya sampai ke titik itu. Di balik tampilannya yang tenang, Shakira membawa beban besar dari kampung halaman. Ekspektasi, harapan keluarga, tekanan untuk membuktikan bahwa ia layak bersaing di panggung nasional. Dan justru tekanan itu yang membentuk karakternya. Saipul Jamil mencatat hal itu lebih cepat dari kebanyakan orang. Dari cara Shakira berdiri, mengatur napas, hingga menatap panggung, ada tanda-tanda seorang petarung muda yang tidak datang hanya untuk mencari pengalaman. Ia datang untuk menang. Tapi seperti biasa, saat sorotan semakin terang, bayangan masalah juga mulai mendekat. Sesuatu yang hanya terlihat oleh mereka yang berada cukup dekat dengan arena. Dan itulah yang membuat perjalanan Shakira mulai terasa berbeda. Dinamika panggung yang tak pernah terekam kamera. Siapapun yang pernah berada di balik panggung kompetisi musik tahu satu hal. Apa yang terlihat di TV hanyalah 30% dari kenyataan. Sisanya, tekanan mental, kelelahan fisik, dan interaksi cepat yang tidak pernah tertangkap kamera. Shakira merasakannya sejak hari pertama. Dari latihan yang berlangsung hingga larut, evaluasi yang berjalan ketat, hingga pesan singkat dari tim kreatif yang meminta perubahan mendadak, semua bergerak cepat dan peserta harus siap menyesuaikan diri. Saipul Jamil, dengan pengalaman panjangnya, bisa membaca peserta dari jarak jauh. Ia tahu kapan seseorang terlihat gugup, kapan seseorang mencoba menutupi rasa takut, dan kapan seseorang sebenarnya jauh lebih kuat dari yang terlihat. Dalam kasus Shakira, ia melihat kombinasi unik, mental baja, dan tekanan yang menumpuk perlahan. Kombinasi seperti ini bisa membawa seseorang melejit atau justru runtuh. Dan di balik panggung, ada obrolan-obrolan pendek antara peserta dan kru. Ada tawa yang berusaha menutupi kecemasan. Ada detik-detik ketika seorang peserta memegang dada dan menarik napas panjang sebelum naik ke panggung. Itu bukan drama, itu realitas kompetisi. Dan menurut beberapa orang yang dekat dengan tim produksi, Shakira beberapa kali menunjukkan tanda kelelahan ekstrim. Tapi ia tetap maju, tetap berjuang. Namun tekanan itu, cepat atau lambat, akan menuntut konsekuensinya. Malam penentuan yang mengubah segalanya. Pada malam eliminasi, atmosfer berubah drastis.
Tidak ada senyum santai, tidak ada candaan backstage, semua mata tertuju ke hasil akhir, dan malam itu, publik menyaksikan sesuatu yang tidak mereka prediksi. Nama Shakira dipanggil, dan hasilnya bukan kemenangan. Keheningan seketika memenuhi ruangan, beberapa penonton tampak terkejut. Bahkan beberapa peserta di belakang terlihat sulit menutupi ekspresi mereka. Shakira berdiri, tenang, tapi tatapannya jelas menunjukkan bahwa ia tidak siap dengan keputusan itu. Bukan karena ia merasa paling hebat, tetapi karena malam itu ia tampil dengan seluruh tenaga yang tersisa. Ekspresinya menggantung, antara ingin tersenyum, menahan kecewa, dan tetap menghormati kompetisi. Kejadian itu membuat penonton mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang berkata performanya lebih kuat dari peserta yang lolos. Ada yang merasa penilaian malam itu tidak sepenuhnya sesuai ekspektasi. Tapi sebelum publik sempat menyusun teori, satu hal terjadi. Saipul Jamil memegang mikrofon. Dan begitu ia bicara, arah cerita berubah. Begitu cepat, begitu tiba-tiba, dan begitu sulit diabaikan. Saipul Jamil melontarkan kata-kata yang menggema. Inilah momen yang membuat video-video pendek meledak di TikTok. Saipul Jamil, dengan gaya khasnya yang lugas, langsung menyampaikan pandangannya tanpa jeda. Ia menyebut bahwa ada hal yang tidak terlihat kamera dalam perjalanan Shakira. Ia menilai bahwa penampilan malam itu punya kekuatan yang layak dipertimbangkan lebih jauh. Dan ketika ia menyinggung bahwa ada dinamika tertentu yang tidak semua orang pahami, komentar itu langsung menjadi bensin bagi spekulasi publik. Nada suaranya bukan marah, tapi tegas, cepat, seperti seseorang yang merasa perlu mengingatkan bahwa kompetisi bukan sekedar soal angka di layar. Banyak yang merasa komentarnya menyinggung proses penilaian. Banyak yang menilai ia sedang menyampaikan sesuatu secara halus. Klip-klip itu keluar ke publik, dipotong dari berbagai angle, dan viral dalam hitungan menit. Ada yang setuju, ada yang mengkritik, tapi satu hal pasti, komentar itu membuka pintu pertanyaan besar. Dan dari sinilah badai sesungguhnya dimulai. Reaksi publik yang meledak di sosial media. Begitu komentar Saito menyebar, media sosial langsung penuh dengan analisis mendadak. Warganet mulai membandingkan performa Shakira dengan peserta lain. Mereka mengunggah ulang potongan suara, menganalisis teknik, bahkan membuat grafik perbandingan. Sebagian fans menilai Shakira tampil lebih stabil, sementara yang lain mengingatkan bahwa juri memiliki pertimbangan yang lebih luas. Namun efek terbesar muncul dari fans Bassey Drap dan para pecinta dangdut. Konten-konten pembelaan berdatangan mulai dari video kompilasi sampai testimoni penonton di studio. Dalam satu malam, nama Shakira melompat ke trending. Banyak yang tidak habis pikir mengapa seorang peserta muda yang tampil solid harus menerima hasil seperti itu. Dan lebih banyak lagi yang mempertanyakan apa sebenarnya yang coba disampaikan Saipul. Tapi reaksi terbesar bukanlah pujian atau amarah. Yang paling menarik adalah munculnya rasa penasaran massal. Apakah benar ada detail yang tidak dilihat publik? Apakah komentar Saipul hanya pendapat atau isyarat halus? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi bahan bakar yang tidak berhenti. Dugaan, spekulasi, dan kegelisahan fans. Setelah viral di berbagai platform, masyarakat mulai menyusun teori. Dalam bahasa aman, muncul dugaan publik bahwa keputusan malam itu tidak sepenuhnya sejalan dengan ekspektasi penonton. Ada yang merasa bahwa beberapa aspek penilaian tampak berbeda. Ada pula warganet yang berkomentar bahwa tekanan dalam kompetisi seperti ini bisa mempengaruhi performa secara tidak terduga. Shakira sendiri tidak memberikan pernyataan kontroversial. Diamnya justru memancing lebih banyak pertanyaan. Fans mulai mencari wawancara lama, potongan vlog, sampai komentar juri-juri lain. Semua ingin tahu sudut pandang yang lebih luas. Dan ketika situasi mulai memanas, beberapa akun fansbase besar menyatakan bahwa mereka merasakan sesuatu yang janggal, walau tetap berhati-hati dalam memilih kata.
Gelombang spekulasi ini tidak sepenuhnya negatif, tapi jelas menunjukkan bahwa publik sedang mencari jawaban atas misteri yang makin membesar. Saat tensi meningkat, satu hal menjadi jelas, komentar Saipul hanyalah permulaan. Saipul menyinggung hal yang tidak banyak diketahui. Dalam wawancara lanjutan, Saipul kembali memberikan pernyataan yang menggetarkan. Nada suaranya tetap tenang, tapi kata-katanya tajam. Ia menyebut bahwa dalam industri dangdut dan kompetisi musik secara umum selalu ada faktor-faktor yang tidak bisa dilihat publik. Ia menyebut tekanan mental, proses produksi, dan dinamika internal yang membuat perjalanan peserta tidak sesederhana tampil dan mendapat nilai. Ia menambahkan bahwa Shakira adalah tipe peserta yang punya daya juang tinggi dan terkadang, menurutnya, peserta seperti ini menghadapi tantangan berbeda. Pernyataan itu langsung menghidupkan kembali diskusi. Banyak yang menilai Saipul sedang mencoba memberi gambaran tentang kerasnya industri, tapi banyak juga yang merasa komentar itu memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang lebih rumit. Apapun maksudnya, publik menangkap satu hal, ada lapisan cerita yang belum terbuka. Perubahan sikap publik setelah pengakuan itu. Setelah pernyataan lanjutan itu, arah perhatian mulai berubah. Fokus publik tidak lagi hanya pada eliminasi. Mereka mulai melihat cerita Shakira sebagai gambaran dari perjuangan peserta muda di industri yang ketat. Empati bertambah, reaksi publik lebih matang. Banyak yang mulai membahas mental health peserta kompetisi musik. Media pun ikut mengangkat topik ini. Beberapa komentator menyebut bahwa kejadian Shakira adalah contoh bagaimana tekanan panggung bisa membentuk atau menghancurkan perjalanan seorang talenta muda. Dan di tengah diskusi itu, Saipul menjadi pusat perhatian baru, bukan sebagai komentator biasa, tetapi sebagai sosok yang memberi sudut pandang berbeda. Namun justru perubahan ini membuka babak baru. Apa yang akan terjadi pada Shakira setelah semua mata kembali tertuju padanya? Kebangkitan Shakira dengan cara yang tak disangka. Setelah sempat menghilang dari sorotan, Shakira perlahan kembali tampil di berbagai acara. Ada video latihan, kolaborasi kecil, dan penampilan off-air yang menunjukkan bahwa ia tidak menyerah. Banyak pengamat menilai bahwa justru setelah tersenggol, performanya terlihat lebih matang. Fans mendukungnya tanpa henti. Setiap unggahan barunya langsung mendapat ribuan komentar positif. Ini bukan sekedar comeback, ini pembuktian. Shakira menunjukkan bahwa eliminasi bukan akhir, melainkan titik balik. Beberapa juri tamu yang pernah menilai di kompetisi lain bahkan memberikan pujian terbuka, menyebut bahwa Shakira memiliki warna suara yang mudah diingat. Publik mulai melihat perubahan besar. Ia bukan lagi peserta yang tersenggol, tapi seorang talenta yang sedang naik ke level baru. Namun, masih ada satu hal yang belum terjawab. Apa sebenarnya yang ingin ditekankan Saipul sejak awal? Apa yang sebenarnya ingin disampaikan Saipul? Saat semua diskusi mereda, barulah publik melihat gambaran yang lebih jelas. Komentar Saipul bukan tentang kontroversi, bukan tentang perdebatan penilaian, tapi tentang perjalanan manusia. Tentang perjuangan seorang peserta muda yang datang dari daerah, membawa harapan besar, dan menghadapi tantangan lebih keras dari yang terlihat di layar. Saipul ingin penonton memahami bahwa kompetisi bukan hanya soal siapa yang menang, tapi siapa yang punya mental untuk bertahan, berkembang, dan melanjutkan karir setelah panggung televisi padam. Dan dalam konteks itulah, nama Shakira berdiri kuat. Ia tersenggol, tapi ia tidak tumbang. Komentar belak-belakan itu justru membuka pintu empati. Publik menyadari bahwa cerita Shakira bukan cerita kegagalan, melainkan cerita ketahanan. Dan dari sinilah perjalanan barunya benar-benar dimulai.